Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Di dalam istana kuno milik klan Otsutsuki, Boruto berjalan dengan hati-hati, merasakan hawa yang begitu pekat dengan kekuatan cakra kuno. Tiba-tiba, dari belakangnya, muncul sosok yang sangat dikenalnya, Kawaki. Boruto. Suara Kawaki terdengar berat, seolah menyimpan sesuatu yang mengerikan. Aku tidak tahu apakah ini kabar baik atau kabar buruk, tapi aku menemukan sesuatu yang bisa dikatakan menakutkan. Boruto menoleh dengan alis berkerut. Apa maksudmu? Apa kau menemukan sesuatu di tempat ini? Kawaki tidak langsung menjawab. Dia menarik sesuatu dari balik jubahnya, sebuah benda berkilauan dengan aura cakra yang sangat pekat. Aku menemukannya saat menelusuri tempat ini, lanjut Kawaki. Benda ini tersembunyi di langit-langit istana, dalam kondisi tersegel. Tapi aku bisa menyerap segelnya dengan kekuatan karmaku. Boruto menyipitkan matanya, mencoba mengenali benda yang dipegang Kawaki. Buah cakra? Aku tidak percaya kita benar-benar menemukannya. Kau tahu sesuatu tentang ini? Tanya Kawaki, suaranya penuh kewaspadaan. Boruto menggeleng pelan. Buah cakra, kita berdua masih belum tahu bentuk aslinya. Hanya Otsutsuki murni yang benar-benar memahami seperti apa bentuk dan fungsinya. Tapi satu hal yang pasti, buah ini sangat berharga bagi mereka. Tidak mungkin sesuatu sepenting ini dibiarkan begitu saja di tempat ini tanpa penjagaan yang ketat. Seolah menanggapi pembicaraan mereka, tiba-tiba, dari tubuh Boruto, cakra emas mulai berpendar. Sosok besar dengan ekor 9 muncul dari dalam dirinya, Kurama. Kawaki terkejut dan tanpa sadar mundur selangkah. Kurama? Kenapa kau bisa keluar? Kurama hanya menghela napas, tampak lelah dengan reaksi yang selalu sama dari Kawaki. Hentikan sikapmu itu, bocah. Setiap kali kau melihatku, kau selalu kaget seolah ini pertama kalinya. Aku hanya ingin ikut dalam obrolan ini. Mata Kurama beralih ke buah cakra di tangan Kawaki. Apa yang dikatakan Kawaki benar, Boruto. Itu memang buah cakra yang asli. Tapi aku juga berpikiran sama denganmu. Ada sesuatu yang aneh. Mengapa sesuatu yang dikejar mati-matian oleh para Otsutsuki justru tergeletak begitu saja di sini? Kawaki menatap buah cakra itu, ekspresinya menunjukkan pertimbangan yang serius. Kalau begitu, apakah aman jika aku memakannya? Apa yang akan terjadi jika aku melakukannya? Sebelum Kawaki bisa berbuat lebih jauh, Boruto tiba-tiba mengaktifkan Jogannya dan dalam sekejap menghisap buah cakra itu dari tangan Kawaki. Apa yang kau lakukan, Boruto? Seru Kawaki marah. Apa kau berniat menggunakannya sendiri? Boruto menatapnya tajam. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan sesuatu yang bodoh dan penuh risiko. Aku akan menyimpannya dulu. Lagi pula, kita baru sebentar di sini dan sudah menemukan sesuatu yang gila seperti ini. Tempat ini pasti masih menyimpan banyak rahasia. Mereka berdua mulai berjalan menyusuri lorong-lorong istana, mencoba memahami lebih jauh misteri tempat ini. Sampai akhirnya, di sebuah ruangan besar, mereka menemukan sebuah patung raksasa yang bersinar dengan cahaya kehijauan. Kawaki memicingkan matanya. Jadi, ini patung Shibai Otsutsuki. Sialan, benar-benar menjijikkan. Boruto menggeleng. Tidak, kau salah. Itu bukan patung Shibai. Perhatikan bentuk tanduknya yang berbeda. Boruto menatap patung itu dengan penuh kewaspadaan. Ini adalah Otsutsuki tertinggi, makhluk yang lebih kuat dari Shibai. Dan aku pernah bertemu dengannya. Kawaki menoleh kaget. Apa? Kau pernah bertemu dengan Otsutsuki yang lebih kuat dari Shibai? Kapan itu terjadi? Boruto menarik napas dalam. Saat kalian semua mencariku, dan tidak pernah menemukanku. Saat itu, aku dibawa ke masa depan olehnya. Aku bisa menjelaskan lebih panjang, tapi untuk saat ini,
Yang perlu kau ketahui adalah kita sedang berada di tempat di mana para Otsutsuki berkumpul di dunia ini. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di dalam ruangan, membuat mereka berdua langsung siaga. Kau benar, Uzumaki Boruto. Suara dalam dan penuh wibawa itu terdengar dari atas. Kau memiliki pengetahuan yang cukup luas untuk seorang manusia. Boruto dan Kawaki langsung waspada, bergerak refleks untuk menghindar dan menciptakan jarak. Kau juga mendengarnya, kan? Tanya Kawaki dengan suara tegang. Ya, dan yang jelas, kita tidak sendirian di sini. Jawab Boruto, matanya berkilat saat Jogannya diaktifkan. Dari dalam bayangan, sosok raksasa dengan aura yang menekan muncul di hadapan mereka. Otsutsuki tertinggi telah menampakkan dirinya. Dalam sekejap, ekor ular hijau raksasa muncul dari tanah dan melilit tubuh mereka dengan kecepatan luar biasa. Hei! Suara Otsutsuki itu terdengar datar, tapi penuh tekanan. Mengapa kalian bisa masuk ke tempat inti para Otsutsuki? Apa yang kalian lakukan di sini, Boruto? Dan lagi, bukankah ini adalah wadah dari Ishiki? Aku rasa terakhir kali aku melihat kalian berdua, kalian sedang saling menghancurkan. Tapi sekarang semua itu terbalik. Wajah Kawaki memucat. Boruto, apa ini yang kau maksud? Sial. Lagi dan lagi, ini tidak akan pernah berakhir. Boruto mendesis. Gunakan Sukuna Hikona Emu. Kita harus pergi dari sini sekarang juga. Kawaki langsung bertindak, mengecilkan tubuhnya dan berpindah tempat untuk lolos dari jeratan ekor ular. Namun, saat dia melihat ke arah Boruto, matanya melebar. Boruto masih terjebak. Kenapa kau tidak kabur juga? Teriak Kawaki. Boruto mencoba bergerak, tapi tangannya terkunci rapat oleh kekuatan misterius. Sial, aku tidak bisa menggunakan segel untuk Hiraishin. Menyadari situasi kritis ini, Kawaki segera menjatuhkan kubus raksasanya tepat ke kepala ular hijau raksasa, menghancurkan lilitannya dan membebaskan Boruto. Dengan cepat, Kawaki mengubah tangannya menjadi pedang sains dan membawa Boruto menjauh. Namun, sebelum mereka bisa merasa lega, sebuah portal dimensi muncul di belakang mereka. Dari dalamnya, dua sosok muncul, Shibai Otsutsuki dan Sasuke Uchiha yang sudah dikendalikan. Boruto dan Kawaki menatap pemandangan itu dengan ekspresi penuh ketegangan. Sial, ini benar-benar di luar dugaan. Gumam Boruto. Boruto, tanpa banyak basa-basi, langsung muncul secara tiba-tiba di belakang Shibai dan menghantamnya dengan noda mara rasengan. Serangannya begitu cepat dan penuh tenaga, namun sesuatu yang aneh terjadi. Shibai tidak bergerak sedikit pun, seolah tidak menganggap serangan itu sebagai ancaman. Tetapi, dalam sekejap, Susanoo milik Sasuke muncul di depan Shibai, melindunginya dari serangan Boruto. Dalam satu gerakan cepat, tangan raksasa Susanoo langsung mencengkeram tubuh Boruto dengan kuat, membuatnya tak bisa bergerak. Boruto menggertakkan giginya, berusaha melepaskan diri, namun genggaman itu terlalu kuat. Tiba-tiba, Kashin Koji yang juga dikendalikan oleh Shibai meluncurkan sebuah rasengan besar ke arah tubuh Boruto yang telah terkunci pergerakannya. Melihat ancaman ini, Sasuke tetap diam, seolah mengikuti perintah yang lebih tinggi. Namun, Kawaki tidak tinggal diam. Dengan cepat, ia mengaktifkan kekuatan matanya, menatap tajam ke arah rasengan yang melaju cepat. Dalam sekejap, ukuran rasengan itu mengecil drastis hingga hampir tak berbahaya, membuat Boruto selamat dari serangan mematikan tersebut. Boruto yang masih terjebak dalam cengkeraman Susanoo menyadari genggaman itu semakin kuat, hampir meremukkan tubuhnya. Tidak ingin berlama-lama dalam situasi genting ini, ia langsung melepaskan uap cakra para biju yang berada dalam dirinya. Energi panas itu membakar tangan Susanoo, menghancurkannya dalam sekejap. Dengan itu, Boruto akhirnya berhasil melepaskan diri dan segera mundur menjauh. Tanpa membuang waktu, Boruto langsung menggunakan Kuchiyose untuk memanggil Garaga, ular raksasa kesayangannya. Dalam sekejap, Garaga muncul dengan mata menyala penuh amarah, mendesis ganas. Kawaki yang melihat itu segera melompat dan berpindah posisi,
kini berdiri di atas kepala Garaga, bersiap untuk bertempur. Pantas saja kau bangun dari tidurmu. Sialan, Shibai menyeringai. Ternyata pemandangan seperti ini yang sedang kau nikmati, ya? Jadi bagaimana? Apakah kita akan bertarung? Atau mungkin melanjutkan kisah masa lalu kita? Dewa Otsutsuki tertinggi yang berada di sisi Shibai tertawa kecil. Hei, tidakkah kau lihat pemandangan menarik ini? Jangan terlalu terburu-buru, Shibai. Mari kita nikmati pertunjukan ini lebih dulu. Lagi pula, ini bukan pemandangan yang biasa terjadi, bukan? Dua orang yang seharusnya saling membunuh malah bekerja sama untuk melawan kita. Dan lagi, aku bisa melihat bahwa kau pun sebenarnya tertarik dengan mereka. Kau bahkan menggunakan orang yang disebut Boruto ini dan gurunya untuk tujuanmu. Shibai terdiam sesaat, lalu terkekeh. Yah, baiklah. Aku tak bisa menyangkalnya. Aku memang ingin melihat sejauh mana mereka bisa berkembang. Aku akan menahan diri sebelum kita benar-benar bertarung. Kawaki yang mendengar perbincangan mereka langsung mengepalkan tangannya. TSK, Boruto, sepertinya mereka berdua tidak akur seperti kita. Tapi tetap saja, aku tak percaya mereka melihat kita berdua seperti binatang yang menghibur mereka. Boruto menatap Kawaki dengan mata tajam dan penuh determinasi. Aku setuju. Tapi tidak ada jalan untuk mundur sekarang. Mereka bisa menganggap kita apapun yang mereka mau, tapi kita harus menunjukkan bahwa kita bukanlah sekadar mainan bagi mereka. Tanpa ragu, Boruto langsung memberi perintah kepada Garaga. Serang mereka dengan jutsu kapur Emyo. Dalam sekejap, Garaga menyemburkan cairan kapur panas ke arah mereka semua. Sasuke dan Koji langsung bereaksi, melindungi Shibai. Kali ini, Koji menggunakan Jutsu Doton untuk menciptakan tembok tanah besar sebagai pertahanan. Namun, Kawaki segera bertindak, menciptakan batang besi berukuran besar dan menghancurkan tembok tanah tersebut dengan sekali pukul. Cairan kapur yang sebelumnya terhalang langsung menyelimuti tubuh Sasuke dan Koji, membuat mereka tak bisa bergerak. Boruto yang telah menunggu momen ini segera menggunakan Kuchiyose pembalik untuk menghilangkan Garaga. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Sasuke dan Koji yang terjebak dalam jutsu kapur juga menghilang. Kawaki yang melihat itu langsung berseru. Apa yang barusan terjadi? Kemana mereka berdua? Boruto tersenyum tipis. Jangan khawatir, aku berhasil menyelamatkan mereka berdua. Aku sudah mengamankan mereka di tempat lain menggunakan Kuchiyose pembalik. Sekarang, yang tersisa hanya mereka berdua. Dan aku tidak akan menahan kekuatanku lagi. Dewa Otsutsuki tertinggi tertawa puas melihat tindakan Boruto. Hahaha. Menarik sekali, bukan? Bocah bermata biru ini selalu memberiku hiburan yang tak terduga. Aku mengembalikannya ke masa kini untuk memberinya waktu agar lebih kuat sebelum menghadapiku. Tapi, aku tak menyangka dia bisa kembali ke masa depan dengan kekuatannya sendiri. Boruto mengernyit, terkejut dengan ucapan itu. Tunggu, apa ini masa depan lagi? Apa yang sebenarnya terjadi? Shibai menatap Boruto dengan tatapan penuh makna. Jika kalian bisa masuk ke tempat ini, itu berarti kalian telah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Kawaki segera menimpali. Jangan bilang ini karena kita menggabungkan atau mendekatkan karma kita berdua. Sialan. Dewa Otsutsuki tertinggi menatap Shibai dengan senyum penuh misteri. Jadi bagaimana, Shibai? Dua bonekamu telah diambil oleh Boruto. Apa kau ingin berbagi satu denganku? Shibai menatap ke arah Kawaki dan mengangguk. Baiklah. Aku akan mengambil wadah Ishiki sebagai lawanku. Aku pikir dia cukup menarik. Dewa Otsutsuki tertinggi tersenyum puas. Bagus. Kalau begitu, aku akan menangkap Boruto.
Tanpa menunggu lebih lama, Boruto langsung melancarkan serangan. Ia menggunakan jutsu Suiton dari atas mereka, menciptakan hujan deras yang jatuh ke medan pertarungan. Kawaki segera menambahkan ratusan batang besi tajam yang dialiri listrik Boruto. Serangan itu meluncur dengan kecepatan luar biasa ke arah Shibai dan Dewa Otsutsuki tertinggi. Namun, dengan satu gerakan ringan, Shibai mengangkat satu jarinya. Seketika, seluruh serangan itu hancur dan berubah menjadi abu. Shibai melesat ke arah Kawaki, mengeluarkan pedang api dan langsung mengincar wajahnya, tepat ke arah matanya. Kawaki yang sedikit panik tak bisa bergerak cukup cepat untuk menghindarinya. Namun, sebelum pedang itu mengenai sasarannya, Boruto muncul dan menangkisnya dengan pedang Gudou Damari Kudo miliknya. Boruto menatap Shibai dengan mata membara. Dia bagianku. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya. Dan aku juga membutuhkan mata itu. Shibai terpental, tetapi ia hanya terkekeh. Dewa Otsutsuki tertinggi tersenyum. Kau terlalu terburu-buru, Shibai. Bocah ini bukan manusia biasa. Banyak dari kita yang ikut campur dalam tubuhnya. Boruto mengepalkan pedangnya lebih erat. Tak peduli siapa yang ikut campur, aku akan mengalahkan kalian berdua. Boruto dan Kawaki bersiap menghadapi serangan mematikan dari Shibai dan Dewa Otsutsuki tertinggi. Aura cakra mereka bergetar, menciptakan gelombang kekuatan dahsyat yang mengguncang ruang di sekitar mereka. Namun, tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ruang di sekitar mereka bergetar hebat, dan simbol Otsutsuki kuno muncul di langit, bersinar dengan cahaya ungu menyilaukan. Shibai dan Dewa Otsutsuki tertinggi terdiam, ekspresi wajah mereka berubah dari kepercayaan diri menjadi keterkejutan. Dari dalam simbol itu, muncul sesosok makhluk dengan bentuk yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ia memiliki 6 mata bersinar merah dan tubuh yang seakan tak tersentuh oleh hukum realitas. Shibai, kau sudah melampaui batas sebagai seorang Otsutsuki. Kau lupa kodratmu. Suara makhluk itu menggema, memenuhi seluruh dimensi pertarungan mereka. Dewa Otsutsuki tertinggi mundur selangkah, ekspresi wajahnya penuh ketakutan. Tidak, ini mustahil. Kau seharusnya sudah musnah jutaan tahun lalu. Boruto dan Kawaki saling pandang, kebingungan. Mereka merasakan tekanan luar biasa dari keberadaan misterius ini. Shibai tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Jadi akhirnya kau muncul. Penguasa sejati klan Otsutsuki. Seketika, tubuh Shibai dan Dewa Otsutsuki tertinggi mulai terurai menjadi partikel cahaya, tersedot ke dalam tubuh makhluk misterius itu. Boruto dan Kawaki hanya bisa menyaksikan dengan terkejut. Kalian bukanlah ancaman bagiku, kata makhluk itu, menatap Boruto dan Kawaki dengan mata tajamnya. Namun, karena kalian telah ikut campur dalam takdir para dewa, aku akan menguji apakah kalian layak hidup. Sebuah kekuatan luar biasa meledak dari tubuhnya, menghapus dimensi itu dalam sekejap mata. Boruto dan Kawaki hanya bisa menjerit saat dunia di sekitar mereka runtuh. Lalu, semuanya menjadi gelap. Boruto terbangun. Ia berada di Konoha, di tempat tidur rumahnya. Cahaya matahari menyinari wajahnya. Semua terasa normal. Seperti tak pernah terjadi apa-apa. Tamat.